warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Nilatika Aprilian Sisma Dewi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tema 13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Tanpa banyak basa-basi, kita ikuti video ini sampai selesai ya, teman-teman. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai tema 13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Yuk, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan, tampak sebagai berikut. Baik, bisa dilihat bahwasanya kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik akan menghasilkan kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi, penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Nah, untuk kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual, dan kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, dan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Nah, untuk kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Poin yang kedua yaitu kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Dan poin yang ketiga membahas tentang desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Nah, untuk pihak yang pertama ini adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Dan pihak yang kedua ini adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Untuk pihak yang ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu nih bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nah, untuk poin yang pertama ini terkait kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Nah, untuk yang pertama adalah kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Baik, untuk poin yang kedua yaitu terkait kompetensi. Nah, terkait kompetensi ini, yang pertama adalah membuat proposal penelitian yang baik, lalu yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu tahap yang pertama adalah
menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan tahap yang kedua ini adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Nah, untuk yang pertama ini yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan dari peserta didik. Nah, untuk poin yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Untuk poin yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Poin yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan poin yang terakhir ini adalah poin yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan, berkreasi, dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian video materi tema 13 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.